Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap bahagia. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Sri Mulyani. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PPKN di bab 3 tentang kedaulatan negara. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Kedua, kalian bisa menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, kalian diharapkan bisa menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara, penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang berikutnya, bisa menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajaran yang akan Ibu paparkan hari ini, yang pertama mengenai pengertian kedaulatan. Kedua, mengenai pengertian kedaulatan rakyat. Ketiga, sifat-sifat kedaulatan. Keempat, bentuk kedaulatan. Serta yang kelima, teori kedaulatan. Ya, baik. Kalian bisa amati dari gambar ini ya, gambar alur pemungutan suara. Nah, mengapa Ibu tampilkan alur pemungutan suara dihubungkan dengan kedaulatan negara? Nah, tolong disimak ya sampai akhir video ini. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat dan teori kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Arti kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dijalankan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga negara lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.
Bagaimana, Nak? Mulai ada kejelasan ya, mengapa proses pemungutan suara pada pemilihan umum dikaitkan dengan kedaulatan. Dalam hal ini dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, yang mana keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Kemudian Ibu lanjutkan dengan sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan menurut Jane Godin itu ada asli, kemudian ada tunggal, ketiga ada permanen, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Sedangkan permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan telah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagi kepada badan-badan lain. Nah, sedangkan tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Bentuk kedaulatan ada dua, bentuk kedaulatan ke dalam dan bentuk kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menyusun undang-undang, dan juga mempunyai kekuasaan untuk mengelola kekayaan alamnya. Sedangkan kedaulatan keluar itu negara mempunyai kekuasaan untuk melakukan kerjasama dan berhubungan dengan negara lain. Nah, ini contoh bentuk kedaulatan ke dalam. Negara mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar, juga punya kekuasaan untuk menjaga kedaulatan negaranya, dan negara punya kekuasaan untuk mengelola kekayaan alamnya, baik itu yang di darat, udara, dan laut. Berikut contoh bentuk kedaulatan keluar. Negara memiliki kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Atau negara bisa ikut serta dalam organisasi internasional. Kita lanjutkan dengan macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan itu teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, atau yang disebut dengan causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaannya berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih secara kodrati, ditetapkan menjadi pimpinan negara dan berperan sebagai wali Tuhan di dunia. Nah, contoh di masa lampau yang menggunakan teori kedaulatan Tuhan ini seperti di kerajaan-kerajaan Mesir kuno, kemudian Kaisar Jepang yang dianggap sebagai titisan dewa matahari. Kemudian ada Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Ethiopia, atau di masa lampau seperti raja-raja Jawa ya. Dalam ajaran Hindu menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ya, kalian bisa lihat ya, ini contoh-contoh gambar bagaimana Raja Mesir kuno, kemudian Kaisar Tiongkok, Kaisar Jepang, kemudian Raja Jawa kuno yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Kita lanjutkan ya, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja,
yang menganggap bahwa raja-raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati aturan hukum. Kemudian tidak perlu juga mentaati aturan hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak teori ini seperti Niccolo Machiavelli yang hidup di tahun 1467 sampai 1527. Dia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Kita lanjutkan ya. Kemudian teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal ini terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Nah, ini diantaranya tokoh-tokoh peletak dasar teori kedaulatan negara. Ada Jean Bodin, kemudian ada F. Hegel, kemudian ada Jos Jelinek, dan Paul Laban. Kemudian teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif, negara yang menjadikan sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya ada Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Degree. Berikutnya teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang terpilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori ini diantaranya adalah Montesquieu yang hidup di tahun 1688 sampai 1755. Kemudian ada J.J. Rousseau yang hidup di tahun 1712 sampai dengan 1778. Selain itu, ada beberapa tokoh yang memberikan pandangan tentang teori kedaulatan rakyat. Dan seperti J.J. Rousseau, beliau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu negara merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau disebut dengan social contract. Kemudian ada Johannes Altesius mengatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia itu terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Kemudian ada tokoh John Locke. John Locke berpendapat bahwa terbentuknya negara
melalui A. Pactum unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum subjectionis, atau perjanjian suatu individu dan wadah atau negara untuk memberikan kekuasaan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara itu terbagi menjadi kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau peraturan. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ini biasanya adalah pemerintahan. Lalu yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk lembar kerja peserta didik yang bisa kalian akses di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.